Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2, kelas 23, mata kuliah umum pengenalan komputasi KU 1102 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami dengan tema sistem pemesanan tiket bioskop secara online. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Ruby Naufaltian Dito dengan NIM 1652249. Ada Justin Apriyochan dengan NIM 165522059. Dengan saya sendiri Mutia Nur Fadilah 165226069. Dan ada Kobirudin Jamil Yuda Prawira dengan NIM 165222079. Seperti tema yang telah disebutkan tadi mengenai sistem pemesanan tiket bioskop secara online, sebelum membuat program tersebut, kami melakukan eksplorasi terlebih dahulu terhadap salah satu aplikasi yang bernama Tix ID, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih kepada Mutia. Jadi, yang pertama-tama, apa itu Tix ID? Tix ID merupakan aplikasi layanan hiburan terdepan di Indonesia yang memberikan pengalaman yang baru dalam pembelian tiket film serta hiburan lainnya. Dengan adanya Tix ID, pengguna dapat mengetahui berbagai informasi tentang film baru terkini serta dapat melakukan pemesanan tiket bioskop dengan mudah, cepat, dan aman. Kemudian latar belakang masalah. Yang pertama, kemajuan teknologi yang memungkinkan seseorang untuk memperoleh informasi dan melakukan transaksi dengan bebas tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, serta menyebabkan adanya perubahan pada interaksi antara pelanggan yang berkaitan dengan sistem pemesanan tiket bioskop. Yang kedua, pelanggan yang harus mengantri dalam antrian yang cukup panjang dan cara pembayaran secara tunai yang memakan waktu cukup lama di loket bioskop untuk mendapatkan tiket membuat sistem pemesanan tiket yang sekarang tidak berjalan dengan cepat dan efisien. Kemudian tujuan kami. Tujuan pertama adalah untuk memahami cara menyelesaikan masalah pengelolaan pemesanan tiket dengan sistem program pemesanan tiket bioskop secara online. Kemudian kedua, memahami cara menyelesaikan masalah saat akan melakukan pembayaran tiket dengan sistem program pemesanan tiket bioskop secara online. Kemudian masuk ke dekomposisi masalah. Jadi, program kami memiliki 5 sistem yang kami pakai. Yang sistem pertama adalah sistem akun, sistem pesan tiket, sistem top up saldo, sistem penampilan detail pesanan, dan sistem database. Yang pertama adalah sistem akun yang dimana akan dibagi menjadi 3, yaitu login, register, dan logout. Untuk logout, itu berarti kita akan keluar dari akun dan kembali ke halaman login. Nah, yang pertama-tama untuk register, pertama-tama user akan menginput username, kemudian akan menginput data diri, akan menginput password dan konfirmasi password, dan di mana sistem akan kemudian melakukan pengecekan validitas username dan password, dan akan memasukkan detail yang telah diinput oleh user ke dalam database. Nah, sistem akan melakukan penyimpanan data user pada sistem database ini. Kemudian setelah sudah register, user akan melakukan sistem login. Nah, user akan menginput username dan menginput password yang kemudian akan dicek validitas username dan password oleh sistem sesuai dengan data user yang telah disimpan di sistem database. Apabila validasi username dan password user sudah benar, maka akan lanjut ke sistem pesan tiket. Di sistem pesan tiket, pertama-tama user akan menginput detail pesanan. User akan memilih lokasi, film, dan jadwal tayang dari film. Kemudian akan menginput jumlah tiket yang diinginkan serta kode kursi. Sistem kemudian akan menampilkan harga per tiket dan akan melakukan pengecekan validitas kode kursi yang kemudian akan dilakukan penyimpanan data kursi ke dalam sistem database. Setelah setelah sudah melakukan pemesanan, akan dilakukan konfirmasi pesanan, di mana sistem akan menampilkan lokasi, judul, waktu tayang, jumlah tiket, kode kursi, serta harga dari tiket yang telah dipilih. Kemudian sistem akan mengecek apakah saldo user cukup atau tidak. Apabila tidak cukup, user akan diberikan opsi top up saldo. Apabila cukup, user akan melakukan pembayaran di mana saldo user akan diupdate kemudian oleh sistem.
Sistem kemudian akan menyimpan detail pesanan ke dalam sebuah order yang akan melakukan penyimpanan data tersebut ke dalam database. Nah, sistem selanjutnya adalah sistem top up saldo, di mana sistem akan menampilkan saldo dari user sekarang dan user akan diberikan pilihan untuk pilihan cara bayar yang ingin digunakan. User akan kemudian menginput nominal top up dan melakukan konfirmasi pembayaran, di mana sistem akan mengupdate nilai saldo dari user dan akan melakukan penyimpanan data user ke dalam database. Dan yang terakhir adalah sistem penampilan detail pesanan. Sistem akan menampilkan kode pesanan berupa tombol kepada user. Sistem kemudian juga akan menampilkan detail pesanan berdasarkan kode pesanan yang telah disimpan oleh sistem. Dan kemudian data order tersebut akan disimpan kembali oleh sistem ke dalam sistem database. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh Ruby. Baik, terima kasih Justin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ruby Novat Sunito. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi simulasi dari program kami. Baik, secara garis besar, program kami dapat dibagi 3 menjadi input, proses, dan output. Untuk inputnya, pertama, user dapat melakukan login dan register. Di sini berarti user dapat melakukan login apabila sudah mempunyai akun dan melakukan register apabila belum mempunyai akun. Lalu user juga dapat melakukan pemesanan tiket. Input yang dilakukan oleh user adalah pemilihan film, jumlah tiket, dan kode-kode kursi tiket. Lalu yang terakhir ada nominal pembayaran. Di sini kami menggunakan sistem top up, jadi untuk inputnya user dapat melakukan nominal pembayaran sesuai yang diinginkan. Lalu untuk prosesnya, pertama ada mengecek data user. Nah, di sini kami melakukan pengecekan data user dalam proses login dan register. Untuk login, kami akan mengecek apakah username tersebut sudah ada, apakah username dan passwordnya sesuai. Lalu untuk registernya, kami akan mengecek apakah username-nya sudah dipakai atau tidak sama user-user sebelumnya, dan apabila password dan konfirmasi password sudah sesuai. Lalu untuk mengonfirmasi pesanan tiket, kami melakukan proses untuk mengecek apakah studio yang dipilih oleh user memiliki kursi yang kosong atau kursi yang sudah dipakai. Apabila ada kursi yang dipakai akan ditandai dengan sehingga berbeda dengan kursi yang tidak tersedia. Lalu kami juga akan mengkonfirmasi apakah kode-kode yang dimasukkan oleh user valid. Valid di sini artinya apakah dia melakukan kode yang valid atau kode yang sesuai dengan kursinya, atau apakah kode tersebut sudah ada yang memakai kode kursi tersebut, apakah sudah ada yang dipakai. Lalu untuk proses pembayaran, di sini kami akan memproses saldo dari user. Jadi apabila user sudah melakukan pesanan tiket, kami akan mengecek apakah saldo yang dimiliki user sekarang cukup untuk membayar dari pesanan tiket tersebut. Apabila tidak cukup, maka akan disediakan opsi untuk top up. Dan user akan bisa menginput nominal pembayarannya. Lalu yang terakhir ada penyimpanan data. Penyimpanan data di sini berarti apabila user atau apabila user sudah melakukan pemesanan atau melakukan register, kami akan menyimpannya dalam sebuah database. Sehingga apabila sudah logout atau program itu di end, apabila di start, datanya akan sama seperti yang sebelumnya. Lalu untuk outputnya, kami menyediakan output detail pesanan tiket. Maksudnya di sini adalah apabila user sudah login, maka akan ada laman untuk mengecek pesanan-pesanan yang sudah dibuat oleh user. Dan
apabila diklik, maka akan ditampilkan detail pesanan tiket tersebut. Dan yang kedua adalah tampilan program. Untuk tampilan program, kami menggunakan modul di Python bernama tkinter. Tkinter di sini kami gunakan agar ada user interface antara program dan usernya. Baik, selanjutnya untuk flowchart dari program kami. Pertama, apabila mulai, maka akan user dapat memilih apakah dia mau memesan tiket atau tidak. Apabila iya, maka kalau dia sudah memiliki akun atau belum. Apabila belum, maka dia bisa mengklik register. Lalu dengan mengklik register akan dibawa ke laman register, di mana akan diminta input username, nama lengkap, tanggal lahir, nomor telepon, password, dan konfirmasi password. Dan user akan dapat mengklik register. Setelah mengklik register, maka program kami akan mengecek. Yang pertama, apakah username sudah pernah digunakan? Apabila sudah, maka akan diminta untuk menginput username baru. Dan apabila belum, maka username tersebut artinya belum ada yang menggunakan dan tersedia untuk dipakai oleh user tersebut. Lalu akan ditanyakan lagi, apakah password dan konfirmasi password sudah sesuai? Apabila belum sesuai, maka akan diminta lagi input password dan konfirmasi password yang sesuai. Lalu apabila sudah sesuai, maka akan dikembalikan lagi ke laman login. Nah, apabila di laman login akan diminta input username dan password. Dan user akan bisa mengklik login untuk sistem kami mengecek apakah username dan password tersebut sesuai dengan data. Apabila tidak sesuai, maka akan ditunjukkan error untuk mengecek ulang input username dan password, dan user dapat menginput kembali username dan passwordnya. Dan apabila sudah sesuai, maka program kami akan lanjut. Nah, lalu apabila user ingin memesan tiket, maka akan di sini sudah berada di laman pesanan tiket. Lalu user dapat memilih pilih lokasi, judul film, dan waktu tayang. Dan ada tombol yang dan akan ditunjukkan harga-harga per tiket. Di sini kami menyediakan dua tipe harga tiket, yaitu saat weekend dan weekday. Weekend di sini artinya saat besok, dan weekday di sini artinya saat hari ini. Jadi kami hanya menyediakan dua opsi, yaitu hari ini dan besok. Lalu apabila sudah memilih tuh lokasi, judul film, dan waktu tayang, maka apabila diklik cek tempat, maka sistem kami akan menampilkan tempat-tempat mana saja yang sudah dipakai, ditandai dengan warna merah. Lalu akan menampilkan tempat duduk tersedia. Nah, yang tersedia itu berarti tempat duduk yang tidak berwarna merah. Lalu user dapat menginput jumlah tiket dan tempat-tempat duduk yang ingin dipilih. Lalu apabila klik konfirmasi, maka akan lanjut ke laman konfirmasi pesanan yang akan menampilkan detail pesanan yang berupa lokasi, judul film, waktu tayang, jumlah tiket, tempat duduk, dan harga total. Lalu akan ada tombol bayar, dan apabila user mengklik bayar, maka sistem kami akan mengecek apakah saldo user mencukupi atau tidak. Apabila tidak, maka user harus mengklik top up. Lalu bisa input nominal top up yang diinginkan dan memilih cara pembayarannya. Lalu apabila user mengklik konfirmasi top up, maka sistem kami akan menampung top up tersebut ke database. Lalu apabila saldonya sudah mencukupi, maka akan lanjut ke update nilai saldo dan menyimpan seluruh datanya yang terkait dengan user tersebut. Lalu program kami akan membuat kode pesanan secara acak dan menyimpan kode tersebut beserta detail-detail pesanan ke data user. Lalu kami juga akan menampilkan detail pesanan yang berupa lokasi, judul film, waktu tayang, jumlah tiket, tempat duduk, dan kode pesanan. Lalu apabila user mengklik kembali, maka akan dialihkan lagi ke laman pesanan tiket. Lalu apabila user tidak ingin memesan tiket, maka akan ada opsi apabila dia ingin melihat tiket yang telah dipesan. Apabila iya, maka dia bisa mengklik pesanan, lalu klik
akan disajikan kode-kode pesanan dan bisa ngeklik kode pesanan. Dan apabila dia ngeklik, maka akan menampilkan detail-detail pesanan yang berupa lokasi, judul film, waktu tayang, jumlah tiket, dan tempat duduk. Dan apabila dia klik kembali, maka akan kembali ke pesanan. Dan apabila dia ingin log out, ya apabila dia tidak ingin untuk melihat pesanan, maka bisa log out dengan tombol yang sudah disediakan. Apabila dia ingin logout, maka dia harus mengklik pesanan dan klik logout. Dan ini akan mengalihkan lagi ke bagian program awal, itu apabila dia ingin memesan tiket atau tidak. Dia akan dialihkan ke laman login. Dan apabila dia tidak ingin memesan tiket, maka dia bisa menutup aplikasi. Dan apabila dia menutup aplikasi, maka program kami selesai. Sekian flowchart dari program kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khobiruddin Jamiluddin Prawira dengan NIM 165220179. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan untuk bagian simulasi program yang telah kami buat bersama. Di sini ketika program di-run, maka program akan langsung memunculkan halaman login, di mana di sini terdapat logo, kemudian tulisan selamat datang, username, password, dan juga entry box serta tombol. Di sini asumsi yang kita buat adalah ketika user pertama kali membuka aplikasi, maka user belum memiliki akun sama sekali. Maka dari itu, user harus melakukan registrasi terlebih dahulu dengan cara mengklik tombol register. Kemudian, program akan memunculkan halaman registrasi. Di sini, user harus menginput data diri berupa username, nama lengkap, tanggal lahir, nomor telepon, password, dan juga konfirmasi password. Di sini kita misalkan password yang kita akan masukkan adalah Pengkom. Kemudian nama lengkap. Dan juga tanggal lahir. Kemudian nomor telepon. Dan juga password. Serta konfirmasi password. Ketika user ingin meregistrasi, maka user harus mengklik tombol register. Ketika tombol register diklik, maka program akan mengecek apakah username yang diinput sudah pernah digunakan sebelumnya atau belum. Kemudian, program juga akan mengecek apakah input password dan konfirmasi password sama. Apabila username sudah pernah terpakai, maka di sini program akan memunculkan peringatan, dan juga apabila input password dan juga konfirmasi password berbeda, maka program akan memunculkan peringatan di bawah sini. Contohnya seperti ini. Di sini input konfirmasi password dan password itu tidak sesuai, namun untuk username-nya belum pernah terpakai, maka dari itu tidak ada peringatan untuk input username. Hanya ada peringatan untuk input konfirmasi password. Apabila sama dan juga username belum pernah terpakai, maka user bisa langsung meregistrasi akunnya. Setelah mengklik tombol register, maka akan dikembalikan ke halaman login. Kemudian user bisa menginput username dan passwordnya. Ketika user ingin login, maka user harus mengklik tombol login. Dan juga program akan mengecek apakah username dan password sesuai dengan yang ada di data. Apabila tidak sesuai, maka akan muncul peringatan. Seperti ini, yaitu tulisan invalid login. Kemudian apabila sudah sesuai dan diklik login, maka program akan langsung menampilkan halaman pesanan tiket. Di sini user dapat memilih lokasi, judul film, dan juga waktu tayang, serta menginput jumlah tiket dan juga tempat duduk yang bisa dipesan. Di sini kita contohkan untuk memilih lokasi di PVJ, kemudian judul film A untuk waktu tayang hari ini jam 1. Di sini akan langsung muncul harga per tiketnya yaitu sebesar 25.000 per tiket. Kemudian user bisa mengecek tempat mana saja yang tersedia dengan cara mengeklik cek tempat tersedia. Di sini tidak ada label yang berubah warna menjadi merah, artinya semua tempat duduk tersedia. Kemudian user bisa menginput misalnya satu tiket di tempat duduk bernomor 3A. Di sini user bisa mengkonfirmasi pesanannya dengan cara mengklik konfirmasi. Kemudian program akan memunculkan detail dari pesanan yang tadi sudah diinput oleh user. Di sini ada lokasinya yaitu PPJ, kemudian judul film A,
waktu tayang hari ini pukul 1 siang sampai 3 sore, kemudian jumlah tiketnya 1, tempat duduk di 3A, dan harganya 25.000. Di sini, user bisa membatalkan pesanan apabila tidak ingin memesan, atau juga bisa membayar pesanan. Ketika diklik bayar, maka program akan mengecek apakah saldo cukup atau tidak. Di sini saldonya 0 dan juga harga tiketnya Rp25.000, maka dari itu saldo tidak cukup, sehingga program menampilkan peringatan di sini bahwa saldo tidak mencukupi, silakan top up terlebih dahulu. Untuk top up-nya, user bisa mengklik tombol top up di sini, kemudian program akan memunculkan halaman top up saldo, di mana di sini user dapat melihat saldo sekarangnya, yaitu Rp0, kemudian user dapat menginput nominal top up-nya. Misal, user akan menginput nominal sebanyak Rp100.000. Kemudian, user akan memilih cara pembayaran, misalnya menggunakan Bank BNI. Di sini program akan menampilkan rekening tujuan tempat user dapat membayar nominal top up-nya. Kemudian, dapat diklik konfirmasi, setelah itu saldo akan otomatis tertambah dan program akan menyimpan nominal saldo ini ke dalam database. Setelah itu, ketika saldo sudah mencukupi, maka user bisa langsung membayar pesanannya. Ketika sudah dibayar, maka program akan memunculkan halaman cetak tiket. Di sini ditampilkan detail dari pesanan yang tadi sudah dipesan. Kemudian, program juga akan menampilkan kode buatan acak, yaitu kode pesanan yang dibuat secara random dan juga kodenya ini unik, berbeda dengan kode-kode lainnya. Kemudian, user bisa kembali ke halaman pemesanan dengan cara mengklik kembali. Nah, untuk melihat pesanan apa saja yang sudah dibuat oleh user, maka user bisa mengklik tombol pesanan yang ada di bawah tulisan username ini. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada detail dari pesanan. Di sini ada tombol berupa kode pesanan yang tadi sudah dibuat. Ketika ini diklik, maka program akan menampilkan seluruh detail dari pesanan yang telah dibuat, yaitu lokasinya, judul film, waktu tayang, jumlah tiket, dan juga tempat duduk. Di sini user bisa kembali ke halaman pemesanan dan juga bisa melogout dari akun yang sudah digunakan tadi. Kemudian saya akan mendemonstrasikan ketika di halaman registrasi dimasukkan input username yang sudah pernah terpakai. Kemudian untuk password dan konfirmasi password itu tidak sama. Ketika diklik register, maka di sini akan muncul dua peringatan. Yang pertama, username sudah terpakai, yaitu input username di sini. Kemudian input password dan konfirmasi password tidak sesuai, yaitu input di sini. Jadi, program ini dapat mengecek apakah username sudah pernah dipakai atau belum, dan juga apakah konfirmasi password dan password itu sama. Kemudian, kita coba untuk login kembali ke akun yang tadi. Di sini saya akan mendemonstrasikan bahwa untuk pengecekan tempat tersedia ini, si program dapat memunculkan tempat duduk mana saja yang sudah pernah dipesan. Tadi kita sudah memilih di PVJ, film A, dan juga di hari ini jam tayang 1 siang hari ini. Kemudian ketika diklik cek tempat tersedia, maka di sini terlihat bahwa tempat duduk 3A ini berwarna merah yang mengartikan bahwa tempat duduk tersebut sudah dipesan. Kemudian kita akan coba untuk pesan di hari besok di pukul 3 sore. Di sini akan berubah harga tiket, yaitu 20.000 per tiket. Kemudian kita akan coba cek tempat tersedia lagi. Untuk di lokasi PVJ dengan judul film A dan juga waktu tayang besok jam 3 sore, belum ada tempat duduk yang dipesan. Kita akan coba pesan untuk 2 tiket, misal untuk di kursi 4C, dan juga 5D misal. Kita akan klik konfirmasi. Di sini akan ditampilkan detail dari pesanan. Kemudian, karena ini saldonya sudah cukup, tadi sudah kita top up, maka user dapat langsung membayar. Ketika diklik bayar, maka di sini akan muncul cetak tiket dan juga saldo sudah berkurang, di mana saldo ini juga disimpan ke dalam database yang sudah kami buat bersama. Kemudian, di sini juga muncul kode pesanan unik yang dapat dilihat nanti di halaman pesanan. Jadi kita bisa klik kembali, kemudian kita bisa klik tombol pesanan. Kemudian, seperti tadi yang sudah kita pesan, kita sudah memesan 2 kali pemesanan. Ini pemesanan yang pertama, kemudian ini adalah pesanan yang kedua. Di sini kita bisa sama-sama lihat
detail dari pesanannya. Sehingga ketika si user akan mencetak tiket di lokasi teater, user dapat melihat dulu detail pesanannya dan tidak tertukar pesanan mana yang ingin dicetak. Kalau begitu, setelah selesai, bisa klik kembali, akan kembali ke halaman pemesanan dan bisa lagi klik lockout. Sekian pemaparan untuk simulasi program, kemudian bisa dilanjut ke bagian selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan aspek pemrograman dasar yang kami dapatkan di kelas pengenalan komputasi kelas 23 yang kami gunakan dalam pembuatan program di sini. Yang pertama ada sequence kondisional, di mana sequence kondisional yang kami buat adalah if, else, dan juga elif. Di sini kami gunakan untuk beberapa hal. Yang pertama untuk mengecek apakah username dan password serta konfirmasi password pada halaman registrasi sudah sesuai. Mengecek username apakah sudah pernah terpakai atau belum. Kemudian juga pada halaman login, di mana user menginput username dan juga password, kita mengecek apakah username dan password sudah sesuai dengan data yang ada menggunakan sequence kondisional berupa if dan else. Kemudian kita juga menggunakan sequence kondisional untuk mengecek apakah saldo cukup atau tidak untuk membayar pesanan tiket. Selanjutnya untuk looping, kami menggunakan looping for pada program kami. Yang pertama untuk menginisialisasi label tempat duduk dalam teater. Seperti tadi yang sudah kita lihat, di halaman pemesanan terdapat label tempat duduk dalam teater yang menunjukkan tempat tersebut tersedia atau tidak. Nah, kami menggunakan looping for untuk membuat label-label tersebut. Karena label-label tersebut sintaksnya adalah sintaks yang sama untuk membuatnya sehingga akan lebih efisien apabila menggunakan looping for. Kemudian, kami juga menggunakan looping untuk menampilkan dan menghilangkan label tempat duduk tersebut dari window yang dibuat dalam program tadi. Selain itu, looping juga kami gunakan di dalam sebuah fungsi untuk membuat kode pesanan secara acak. Selanjutnya yaitu fungsi dan juga prosedur. Untuk prosedur sendiri kami menggunakan banyak sekali prosedur, terutama untuk menampilkan atau menghilangkan sebuah halaman. Contohnya ketika menampilkan sebuah halaman login, kemudian kemudian menghapus halaman login tersebut dan mengganti ke halaman registrasi. Kami menggunakan prosedur. Dan juga untuk halaman-halaman lainnya, kami gunakan prosedur-prosedur yang berbeda. Selanjutnya untuk fungsi, kami membuat fungsi berupa fungsi untuk membuat kode pesanan secara acak dengan hasil yaitu kode pesanan. Kemudian array dan matriks. Kami menggunakan array untuk menyimpan data berupa list lokasi, judul film, tanggal, jam tayang, kemudian alfabet untuk penamaan kursi, kemudian juga untuk menyimpan data user. Selanjutnya matriks itu juga kami gunakan untuk menyimpan variabel berupa label tempat duduk dalam teater. Selain itu matriks juga digunakan untuk menyimpan data user. Sekian dari saya, boleh dilanjutkan. Baik, terima kasih teman-teman semua. Setelah pemaparan yang dijelaskan oleh rekan-rekan saya, didapatkan kesimpulan bahwa permasalahan pemesanan tiket bioskop secara online dapat diselesaikan dengan suatu sistem baru seperti program pemesanan tiket secara online untuk memudahkan pelanggan saat melakukan transaksi, sehingga proses pembelian akan menjadi lebih efisien. Proses pembayaran tiket bioskop juga tidak lagi menggunakan tunai. Pelanggan bisa membayar pemesanan tiket secara online melalui sistem top up saldo terhadap sistem pembayaran yang dilakukan. Proses pembayaran dapat melalui e-wallet atau m-banking. Dengan adanya sistem pembayaran tiket bioskop secara online ini, masalah pemesanan tiket dan pembayaran tiket dapat terselesaikan dengan cepat dan akurat. Lesson learn yang kami dapat dari tugas besar ini adalah tugas besar ini memberikan pemahaman kepada kami mengenai pengaplikasian ilmu komputasi terhadap kehidupan sehari-hari. Lalu, kami juga jadi belajar mengobservasi permasalahan yang ada dan menganalisis solusi dari permasalahan tersebut. Dan juga kami dapat melatih kerjasama dan komunikasi antar anggota kelompok. Sekian pemaparan dari hasil tugas besar kami. Semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.